Salam jumpa. Pada tutorial kali ini kita akan bahas pertemuan 10 dari mata kuliah Cisco Fundamental 1. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang protokol, pengenalan model protokol yang menentukan bagaimana penempatan dari peran masing-masing protokol dalam komunikasi jaringan komputer. Dalam pertemuan yang ini, kita akan membahas tentang proses enkapsulasi, proses mengakses local resource dan remote resource yang terjadi di jaringan komputer. Kita awali dengan metode komunikasi jaringan sendiri. Sedikit flashback review pada bab 1, karena saat ini sifat layanan jaringan komputer adalah jaringan yang terkonvergensi, di mana banyak layanan ada dalam satu media yang sama atau menggunakan jaringan yang sama. Sebagai contoh, layanan untuk voice, telepon, VoIP, layanan untuk data, layanan untuk broadcast atau entertainment, semua dapat menggunakan jaringan yang sama, yang tunggal. Maka akan ada banyak end devices yang berbeda-beda. Dan ini membutuhkan proses yang akan kita bahas berikut ini, yaitu proses segmentasi dan proses multiplexing. Segmentasi merupakan proses membagi potongan data yang besar menjadi potongan yang lebih kecil. Hal ini diperlukan mengingat model pengiriman yang digunakan pada jaringan komputer saat ini adalah model packet switching, di mana nanti paket yang besar dipotong-potong menjadi kecil, dan setiap potongan paket kecil dapat melalui jalur yang berbeda-beda. Seperti yang terlihat di layar di sini, ini adalah data yang akan kita kirimkan. Contohnya sebesar ini. Tidak sebesar ini yang langsung dikirimkan atau di stream melalui media, namun akan dipotong-potong. Misalnya di sini dibagi menjadi 5 potongan. Proses pemotongan ini disebut proses segmentasi dan dilakukan oleh protokol yang ada pada layer transport pada model OC, yaitu protokol TCP dan protokol UDP, atau maksud saya protokol TCP atau UDP. Keuntungan dari segmentasi ini adalah memungkinkan multiplexing, meningkatkan reliabilitas. Multiplexing akan saya bahas berikutnya. Untuk peningkatan reliabilitas, maksudnya adalah jika terjadi kegagalan pengiriman salah satu paket, maka yang perlu dikirim ulang hanyalah potongan yang hilang saja. Berbeda jika kita mengirim secara keseluruhan. Jika kita mengirim secara keseluruhan, hilang, maka hilang semua. Dan pengiriman yang ukurannya besar biasanya berkecenderungan secara statistik mengalami gangguan lebih tinggi. Agar lebih mudah memahami, silakan kalian melihat video berikut. Selanjutnya adalah multiplexing. Multiplexing adalah konsep interleave, atau saya harfiahkan saja menjadi bahasa yang mudah dipahami, menganyam. Kita punya banyak sumber yang akan kita jadikan satu. Dalam konsep interleaving di sini, kita akan menggabungkan paket data dari beberapa sumber sehingga tidak terjadi tabrakan antara sumber satu dengan sumber yang lain. Perangkatnya akan disebut sebagai multiplexer. Nah, dikerjakan secara software dan hardware di dalam end devices. Nanti lalu lintas dari berbagai jenis aplikasi dan perangkat yang berbeda bisa digabungkan menggunakan media yang sama. Seperti pada gambar berikut, banyak sesi komunikasi yang akan di-interleave, masing-masing menggunakan sebagian dari bandwidth total. Di sini ada 3 sumber, A, B, dan C. A akan mendapatkan jatah, B mendapatkan jatah, dan C mendapatkan jatah. Sehingga di sini satu jalur tunggal bisa melayani lebih dari satu sesi koneksi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video berikut.
Setelah kalian memahami konsep segmentasi dan multiplexing, maka kalian juga pasti memiliki pertanyaan atau setidaknya mendapatkan gambaran bahwa proses tersebut memerlukan adanya penambahan informasi. Informasi di sini adalah informasi seperti sumber dan tujuan. Dan ini merupakan proses labeling. Proses labeling itu adalah efek samping yang harus dilakukan karena kita melakukan segmentasi dan multiplexing. Sebagai contohnya, kalau kita mengirim 100 halaman surat, di mana setiap 2 halaman kita letakkan dalam satu amplop, maka kita memerlukan 50 amplop. Saat tiba di tujuan, maka amplop-amplop itu harus dibuka, diambil isinya 2 lembar tadi, lalu diurutkan kembali untuk mendapatkan keseluruhan isi surat dengan lengkap. Kekurangan ini tetap dianggap jauh lebih kecil daripada keuntungan yang diberikan segmentasi dan multiplexing, yaitu efisiensi bandwidth dan reliabilitas yang lebih baik. Jadi, meskipun proses ini harus dilakukan oleh kartu jaringan pengirim dan penerima dibantu oleh protokol-protokol lain, proses ini merupakan proses yang dianggap sebuah hal yang wajar dalam jaringan komputer saat ini. Setiap data yang akan dikirim atau potongan data yang dikirim nanti akan diberikan label. Labelnya bisa berupa alamat sumber, alamat tujuan, nomor urut jika diperlukan, sehingga bisa diproses dan dikirim dengan sempurna. Seperti yang kalian lihat pada layar di sini ada 2 sumber A dan B yang mengirimkan ke C. Semua data dari A, potongan-potongan dari A berwarna hijau muda dan dari B berwarna hijau gelap. Lalu masing-masing potongan akan memiliki informasi tambahan, nomor urut, dan alamat sumber dan alamat tujuan. Nah, labeling ini, proses labeling ini perlu dilakukan. Dan penambahan informasi tambahan ini tidak hanya sekali, tapi banyak kali. Sehingga secara holistik, kalau kita lihat, proses ini bisa disebut sebagai proses enkapsulasi, di mana nanti penambahan informasi dilakukan oleh protokol-protokol seiring dengan pengiriman data. Supaya kalian lebih paham, lihat gambar di sini dalam proses enkapsulasi di sini. Misalnya ada pengiriman email dari sumber pada tujuannya tidak digambarkan. Di sini kita akan menyebut masih data. Oke, data-data itu lalu nanti kemudian dipotong. Potongan-potongan ini nanti akan berubah bentuk dan diberikan nama yang baru. Di sini kita menyebutnya segmen. Segmen ini nanti juga akan ditambahkan dengan informasi tambahan. Misalnya, header atau tambahan dari layer transport. Sehingga data murninya sudah mengalami penambahan proses enkapsulasi. Kemudian, seluruh segmen ini akan ditambahkan lagi dengan header dari layer network yang nanti disebut sebagai paket. Sehingga kalau kita perhatikan ukurannya, nanti ini segmen sudah lebih besar daripada data aslinya, lalu paket lebih besar dari segmen, dan paket akan diproses lagi oleh protokol berikutnya untuk dijadikan sebuah frame yang sangat dependent terhadap media atau berbeda-beda untuk media satu dengan media yang lain. Ini akan ditambahkan header dan trailer dari frame. Baru nanti akan diubah menjadi bit yang diletakkan ke media. Ini adalah proses enkapsulasi pada pengiriman. Seperti yang kalian lihat, bahwa karena namanya berbeda-beda, kita dapat menggunakan nama ini untuk mengidentifikasikan ini adalah output data dari layer yang mana. Secara umum, keseluruhannya disebut sebagai protokol data unit. Itu adalah nama generiknya. Format data yang dihasilkan masing-masing protokol.
Tapi masing-masing protokol karena menambahkan informasinya spesifik masing-masing, maka sebutannya pun berbeda. Di sini, segmen adalah video hasil dari enkapsulasi pertama, umumnya pada layer transport. Paket adalah video dari enkapsulasi kedua, umumnya pada layer network di model OSI. Frame adalah video enkapsulasi ketiga, dan bit yang berupa kumpulan 0 dan 1 dalam biner akan di-encode atau diubah formatnya sesuai dengan media. Jika media kabel tembaga akan menjadi listrik, media kabel fiber akan menjadi cahaya, atau media wireless akan menjadi gelombang radio. Itu dikerjakan oleh protokol yang ada pada physical layer di model OSI. Supaya kalian lebih paham, silahkan perhatikan video berikut. Oke, lebih detail lagi dari proses enkapsulasi, saya akan mengambil sebuah contoh. Pada contoh berikut, kita akan melakukan pengiriman data dari web server ke browser. Yang dilakukan pertama kali adalah data tersebut disiapkan oleh aplikasi web servernya menggunakan protokol HTTP. Kita anggap saja datanya di sini ya. Oleh aplikasi web server, katakanlah di sini misalnya Apache Web Server, dia akan mengirimkan data tersebut, data HTTP tersebut, untuk diproses protokol pada layer berikutnya. Layer berikutnya adalah layer transport. Kita akan membacanya dari sudut pandang OSI model. Di sini layer transport. Dan oleh layer transport akan ditambahkan transport header setelah dilakukan pemotongan data. Jadi di sini adalah potongan data. Mungkin data aslinya sebesar 3 mega, maka dipotong-potong menjadi potongan lebih kecil. Asumsikanlah setiap potongan 1000 kilobyte, maka bisa dicapai 3 potongan. Oke, sekarang untuk setiap potongan data nanti akan diberikan nomor port sumber, nomor port tujuan, dan informasi lain. Informasi lain tidak satu sisi. Ditambahkan di depan, header. Makanya disebut header adalah karena dia di depan. Oke, ini sudah disebut menjadi segmen. Keseluruhan ini disebut menjadi segmen. Selanjutnya, oleh protokol yang ada pada layer transport, umumnya adalah protokol TCP dalam hal ini, protokol TCP melemparnya kembali ke protokol berikutnya, protokol IP. Protokol IP akan menambahkan lagi header IP. Dalam konteks yang sedikit lebih generik disebut sebagai header layer 3 atau header layer network. Di sini alamat IP sumber dan tujuan ditambahkan beserta dengan informasi tambahan lain. Keseluruhannya disebut sebagai paket. Paket kemudian akan diproses lebih lanjut ke protokol yang ada di layer data link dan layer physical. Umumnya data link dan physical bisa menjadi satu protokol tunggal. Dalam konteks di sini adalah protokol Ethernet. Ethernet digunakan untuk mengenkapsulasi paket tersebut dan ditambahkan oleh protokol Ethernet berupa alamat MAC tujuan, alamat MAC asal. Jadi sumber dan tujuan. Lalu tambahan informasi lain, field Ethernet, beserta pengecekan error di belakang. Pada model ini ada tambahan header dan trailer. Keseluruhan ini disebut sebagai frame. Jadi di sini kita menyebutnya paket, di sini kita menyebutnya segmen. Jika kita tilik, maka isi sebuah frame adalah paket, isi sebuah paket adalah segmen. Isi segmen
adalah potongan data. Prosesnya mengurut dari proses yang software murni hingga turun ke bawah saat mau dikirim melalui media menjadi 10, 10, 10 dan seterusnya dalam biner, tergantung jenis kartu jaringan yang digunakan, itu semakin ke hardware. Hanya di sini ada panah yang menjelaskan makin ke atas, makin banyak proses softwarenya, makin ke bawah, makin banyak proses hardwarenya. Nah, demikianlah contoh pengiriman sebuah data HTTP dari sudut pandang pengiriman. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada dosen pengajar Anda. Setelah kalian memahami proses enkapsulasi, mari kita lihat dari sudut pandang penerimaan pesan, dekapsulasi. Yang terjadi saat dekapsulasi atau saat diterima oleh host penerima, data yang diterima dalam format biner sesuai dengan media akan diubah kembali menjadi format data awal. Proses ini disebut proses dekapsulasi atau pembuangan informasi. Supaya kalian lebih paham, mari kita lihat video ini 3223, proses penerimaan pesan. Detail atau penjelasan dari dekapsulasi adalah sebagai berikut. Bit yang diterima akan diubah menjadi frame. Perhatikan di panahnya ke atas arahnya. Lalu akan dicek apakah MAC address tujuannya sesuai. Jika ternyata frame yang diterima bukan ditujukan untuk kartu jaringan tersebut, maka MAC tujuan yang tidak cocok ini akan digunakan sebagai dasar untuk membuang frame tersebut atau mendrop frame tersebut. Jika bisa diproses, maka frame tadi akan dikirim ke protokol IP dan protokol IP akan mencek apakah alamat IP tujuannya sudah benar. Jika benar, maka akan didekapsulasi, dibuang header ini untuk mengambil isinya berupa segmen yang akan dikirim kepada protokol di atasnya lagi, yaitu protokol TCP. TCP kemudian mengecek apakah ada proses yang mendengarkan atau meminta pada nomor port tujuan. Jika ada, maka akan didekapsulasi, dibuang informasi header ini, lalu potongan data tersebut akan dibuffer, tunggu sampai potongannya lengkap, disusun ulang, dan menjadi data. Data kemudian akan diproses oleh aplikasi yang sesuai, dalam hal ini adalah web browser, untuk ditampilkan ke layar menjadi isi dari halaman web. Demikianlah proses dekapsulasi secara detail. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada dosen Anda. Oke. Kalian juga dapat melatih pemahaman istilah tersebut dengan menggunakan aktivitas berikut. Silakan diisi pada kolom yang kosong di sini. Apa nama PDU pada titik-titik ini? Lalu kita lanjut. Informasi apa yang ditambahkan pada PDU? Kalau kita perhatikan tadi, proses enkapsulasi memakan menggunakan banyak sekali protokol yang masing-masing menambahkan informasinya sendiri-sendiri, spesifik dari masing-masing protokol. Di sini kita lihat pada upper layer, misalnya HTTP tadi, dia akan meletakkan aplikasi data yang sudah terencode untuk protokol HTTP. Lalu oleh layer transport, protokol TCP di sini. Sini saya menuliskan nama protokolnya ya, HTTP. Lalu di sini di TCP itu ditambahkan misalnya nomor port sumber dan tujuan. Lalu oleh protokol IP ditambahkan alamat IP sumber dan tujuan, alamat logis.
Lalu oleh protokol Ethernet akan ditambahkan data link. Maksud saya, yang termasuk dalam layer data link akan menambahkan informasi alamat fisik. Saat mau di-encode ke media sendiri, nanti akan ditambahkan dengan timing dan synchronization bit untuk dapat mengirim bit tersebut dengan tepat sesuai dengan media. Nah, di sini saya akan berfokus pada alamat logik dan alamat fisik. Alamat yang diberikan oleh protokol IP sering disebut sebagai alamat logis atau logik, sedangkan alamat yang diberikan oleh Ethernet adalah alamat fisik. Sehingga ini sering disebut sebagai logical address dan physical address. Sebagai contoh, kita lihat di sini. PC1 dengan IP 192.168.1.110 mengirimkan data ke FTP server di IP 192.168.1.9. Di bawahnya adalah contoh alamat MAC dari kartu jaringan PC1 dan kartu jaringan FTP server. Sebagai catatan, kartu jaringan akan memiliki alamat MAC address yang unik secara internasional. Di sini, kita dapat melihat isi dari data di sini sebenarnya adalah segmen yang isi dalamnya adalah potongan data yang memiliki encoded data yang akan dikirim ke FTP server di sini, apapun itu jenis datanya, mungkin gambar, mungkin teks. Lalu yang akan menjadi fokus kita adalah pada network layer di sini. Oleh IP akan ditambahkan alamat tujuan. Ini adalah alamat tujuan. Dan ini adalah alamat sumber. Alamat sumber adalah alamat IP dari PC1. Alamat tujuan adalah alamat IP dari FTP server. Jika sudah ada alamat sumber dan alamat tujuan, paket bisa dibuat. Tapi sebuah paket tidak akan bisa dibuat menjadi frame jika tidak diketahui alamat fisiknya. Jadi di sini adalah alamat tujuan dan di sini adalah alamat sumber dari MAC address. Menggunakan MAC address maksud saya. Jika alamat MAC address tujuan tidak diketahui, yang bagian ini tidak diketahui, maka proses pengiriman akan terhenti hingga pembuatan paket tidak bisa dibuat frame-nya. Oleh karena itu, si PC1 harus mencari tahu atau mengetahui alamat MAC dari FTP server. PC1 mengetahui IP address dari FTP server. Bisa diketahui, bisa dari protokol jaringan, bisa juga dari user yang langsung mengetikkan nama domain yang nanti di-resolve menjadi IP, atau langsung mengetikkan IP untuk destinasinya. Tapi MAC address tidak diinput oleh user, sehingga PC1 harus mencari tahu. Protokol yang membantu proses tersebut mencari tahu alamat MAC address, memetakannya adalah protokol ARP, Address Resolution Protocol. Protokol ARP bekerja dengan fungsi menjembatani pengalamatan logis dan alamat fisik, di mana sebuah host yang ingin mengirimkan data harus mengetahui kedua alamat ini terlebih dahulu. Agar lebih jelasnya, kalian perlu melihat video cara kerja ARP. Pada intinya, nanti sebelum PC1 bisa membuat frame yang dikirimkan ke FTP server, dia akan mengirimkan sebuah frame ARP, pertanyaan secara broadcast, diterima oleh semua node lain pada jaringan yang sama, dan hanya akan dibalas oleh si target. Si target secara sopan menerima sebuah pertanyaan dan dia akan menjawab secara unicast, karena alamat MAC address PC1 disertakan sebagai alamat sumber dari ARP request tadi. Setelah balasan diterima, baru PC1 bisa membuat frame yang akan dikirimkan langsung ke FTP server dengan pengiriman secara unicast.
Lalu bagaimana dengan komunikasi dengan perangkat yang berbeda jaringan? Jika tadi kita akan melihat komunikasi PC1 dan FTP server sejaringan. Lalu bagaimana kalau misalnya PC1 mau mengirimkan sebuah data ke perangkat yang ada di berbeda jaringan? Atau analogi yang lain adalah kita mengirimkan atau mengupload foto ke internet. Maka alamat MAC address yang diperlukan bukanlah alamat MAC address dari perangkat akhir, karena alamat MAC address hanya bisa diketahui pada node-node yang sejaringan dengan perangkat itu sendiri. Jika sudah terkoneksi terpisah dengan router, maka itu sudah dianggap berbeda jaringan. Oleh karena itu, di sini ARP hanya berperan sampai sebatas untuk mencari alamat MAC dari gateway. Di sini alamat MAC gateway adalah alamat IP address dari interface router yang bertindak sebagai penengah antara jaringan dalam dengan jaringan luar, dan interface ini sejaringan dengan perangkat yang akan mengirimkan data atau yang menggunakan IP tersebut sebagai gateway-nya. Sehingga kalau kalian melihat konfigurasi pada komputer kalian, ada alamat IP gateway. Alamat IP gateway hanya digunakan jika frame yang mau dibuat akan dikirim ke luar. Itu pun di dalam destinasi dan sumber dari alamat IP akan tetap menggunakan alamat IP PC1 sebagai sumber dan web server sebagai tujuan. Tapi alamat MAC address-nya nanti akan menggunakan alamat MAC address yang berupa MAC address gateway. Di sini kita lihat paket yang dibuat memiliki alamat IP tujuan akhir, namun frame yang dibuat akan menggunakan alamat MAC gateway. Ini adalah kiriman dari PC1 dari 192.168.1.110 atau PC1 kepada 172.16.199 atau web server yang ceritanya di jaringan yang berbeda. Sumbernya adalah MAC address AAAA atau MAC address PC1, tapi destinasinya adalah alamat MAC address dari interface router yang sejaringan dengan PC1. Proses ARP yang tadi akan bekerja untuk mencari tahu alamat MAC address ini, karena alamat MAC address ini akan dipetakan ke alamat IP gateway 192.168.1.1 yang dikonfigurasikan di dalam konfigurasi si PC1. Sehingga kalau tidak ada alamat IP dari gateway, otomatis tidak bisa mengetahui alamat MAC dari gateway. Otomatis tidak ada komunikasi keluar. Hanya bisa komunikasi di dalam jaringan. Itulah pentingnya alamat gateway jika ingin komunikasi antar jaringan yang berbeda. Untuk membantu pemahaman kalian disarankan untuk mencoba software packet tracer dan mencoba mengerjakan tugas explore network instruction. Tersedia file PDF dan file PKA. PKA adalah packet tracer activity. Silakan diminta kepada dosen pengajar Anda. Sebagai tambahan, kalian juga disarankan untuk mencoba menggunakan software Wireshark untuk melihat lalu lintas jaringan. Pada akhirnya, sebagai kesimpulan, pada pertemuan ini kita sudah membahas tentang enkapsulasi, dekapsulasi, pengiriman data ke lokal, dan remote network. Terima kasih atas perhatiannya. Pada tutorial berikutnya kita akan membahas network access. Sampai jumpa.